Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Akademi Milimeter. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal-soal koordinat kartesius. Nah, di soal yang pertama di sini kita disajikan oleh sebuah titik ya. Diketahui titik A min 5,3. Pernyataan yang tepat mengenai posisi titik A pada bidang kartesius. Jadi kalau kita gambar nih kartesius ya, ada sumbu Y, ada sumbu X. Titik min 5,3 berarti kurang lebih ada di sini ya. Ini X-nya min 5, Y-nya 3. Kurang lebih ada di sini. Ini adalah titik A. Kalau kita lihat pilihan gandanya, jawabannya ya, 5 satuan di atas sumbu X, 3 satuan di kiri sumbu Y. Nah, berarti posisinya dia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi dia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita lihat dari gambar, posisi titik A terhadap sumbu X. Nah, berapa satuan? 3 satuan, karena panjangnya sama dengan ini. 3 satuan. Jadi 3 satuan di atas sumbu X. Karena dia berada di atas ya. 3 satuan di atas sumbu X. Berarti jawabannya B. Karena yang ini salah, dia di bawah sumbu X. Yang lainnya 5 satuan, ini salah. Oke, dengan menentukan salah satunya aja kita sudah mendapat jawaban, yaitu B. Kita lanjut. Di soal selanjutnya di sini ada sebuah koordinat kartesius beserta titik-titiknya. Ada dua soal. Soal yang pertama, pasangan titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y adalah yang jaraknya sama terhadap sumbu Y. Nah, kalau soal pilihan ganda berarti bisa kita analisa satu persatu pilihan gandanya ya. Kalau untuk soal esai bagaimana? Berarti kita tentukan koordinat masing-masing titik. Kalau kita analisa dari pilihan gandanya, yang A pertama ya, titik A dan titik E, jaraknya terhadap sumbu Y. Titik A berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Jaraknya 2 ya, karena melalui 2 kotak. Lalu titik E berapa jaraknya titik E? Titik E di sini ya. Nah, terhadap sumbu Y jaraknya 3 karena melalui 3 kotak. Otomatis yang A salah. Yang B, titik B dan titik C. Kita lihat titik B jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 kotak terhadap sumbu Y atau 5 satuan. Titik C 1, 2, 3, 4 kotak ya, atau 4 satuan. Berarti pilihan yang B juga belum tepat. Yang C, pilihan C ya, titik F dan B. Titik F dan B, kita perhatikan mana titik F. Ini titik F. 1, 2, 3, 4, 5. Titik F jaraknya 5 satuan terhadap sumbu Y. Dan titik B tadi udah kita hitung ya, titik B juga 5 satuan. Oke, berarti titik F dan titik B berjarak sama terhadap sumbu Y. Di sini kita tidak melihat dia di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Yang penting apa? Yang penting jaraknya sama. Ya, tidak peduli titik F ada di sebelah kiri, titik B ada di sebelah kanan. Yang penting jaraknya sama. Oke.
Kita lanjut di soal selanjutnya. Titik-titik yang berada di kuadran 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah, kita analisa kembali pilihan gandanya ya. Titik A ada di mana titik A? Titik A itu ada di kuadran 1. Otomatis jawaban yang A salah. Karena dia mintanya kuadran 2, 3, dan 4 berturut-turut. Jadi tidak boleh tertukar ya. Urutannya 2, 3, 4. Kita analisa dari pilihan yang B-nya. Titik D, G, dan B. G, D, G, dan B. Titik D ada di mana? Kuadran 2. Berarti dia benar kuadran 2. Titik G-nya ada di kuadran 4. Nah, ini juga salah. Karena harus berturut-turut ya. Harus berturut-turut. Kita ke pilihan yang C. Titik D, E, dan H. D ada di kuadran 2. E nih ya. E benar ada di kuadran 3. Dan H benar ada di kuadran 4. Nah, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang belum hafal kuadran, nah di sini kita beritahukan dulu bahwa ini adalah kuadran 1. Ini kuadran 2. Dan ini kuadran 3. Terakhir kuadran 4. Jadi dia memutarnya berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Oke, tadi kita sudah dapat ya, jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah C. Karena dia berturut-turut kuadran 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya, di sini ada titik P terletak pada koordinat 2,6 terhadap titik asal 0,0. Jika titik acuannya mempunyai koordinat min 5,2. Koordinat titik P yang baru adalah, nah jadi kalau ada soal titik acuan, ini sama saja seperti posisi titik terhadap titik lain. Misalkan posisi titik A terhadap titik lainnya titik B. Nah, jadi titik B ini, titik lainnya ini atau titik B-nya ini sebagai acuan. Sebagai acuan. Lalu bagaimana mengerjakannya? Tinggal kita kurang ya. Jadi A dikurang B. Titik yang sedang kita cari ya dikurang dengan titik acuannya. Berarti kalau di soal ini titik 2,6 kita kurang dengan titik acuannya berapa? Min 5,2. X dikurang dengan X ya. Jadi X-nya itu 2 dikurang dengan X-nya min 5. Ingat ya, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Min ketemu min jadinya plus 2 plus 5 sama dengan 7. Lalu yang Y kita kurang dengan yang Y, min 6 dikurang 2 jadinya min 8. Maka hasilnya koordinat titik P yang baru adalah 7, min 8. Jawabannya B. Di soal selanjutnya diketahui koordinat titik-titik K min 5,3,
L 2,3, M min 3, min 1, N min 3,5, dan O 2, min 2. Jika setiap dua titik dihubungkan menjadi garis lurus, pasangan garis yang saling tegak lurus. Nah, ditanya pasangan garis yang saling tegak lurus. Berarti di sini kita membutuhkan bantuan kotak-kotak ya, atau buku berpetak. Nah, di sini kita sudah sajikan buku berpetaknya. Kita kecilkan supaya lebih luas ya. Langsung saja kita bikin sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Kita langsung letakkan titik-titiknya. Ada titik K min 5,3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, di sini min 5,3. 1, 2, 3, di sini 3. Berarti titik K ada di sini ya. Ini titik K. Titik L 2,3. 1, 2, di sini 2,3. Nah, di sini adalah titik L. Titik M min 3,1. Min 1, min 2, min 3, di sini min 3, min 1, di sini min 1. Nah, ini adalah koordinat titik M. Lalu titik N min 3,5. X-nya min 3, Y-nya 5. 5 itu ada di sini ya. Berarti min 3 ketemu 5. Nah, ini titiknya ya. Ini adalah titik N. Lalu satu lagi ada titik O 2, min 2. X-nya 2, Y-nya min 2. Berarti di sini titik O. Nah, pertanyaan dari soal tadi, pasangan garis yang saling tegak lurus. Sebenarnya di sini kita sudah bisa melihat ya. Garis yang tegak lurus itu yang membentuk siku-siku. Nah, kurang lebih sama seperti sumbu X, sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y itu tegak lurus dia, membentuk siku. Nah, cari pasangan garis yang berpotongan seperti sumbu X, sumbu Y. Dan kita sudah bisa lihat nih. Ini K dengan L lurus, N dengan M juga lurus ya. Yang satu tegak yaitu MN, dan yang lurus KL. Jadi jawabannya adalah KL dan MN. Karena di sini dia membentuk siku ya. Soal selanjutnya, di sini kita disajikan kembali dengan koordinat kartesius beserta garis-garis yang sudah disediakan. Ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, garis yang tegak lurus dan sejajar dengan sumbu Y berturut-turut adalah tegak lurus dan sejajar dengan sumbu Y. Kalau kita lihat jawabannya di sini ada 2 garis ya. Berarti pertanyaannya ada 2 garis. Jawabannya ada 2 garis. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, kita bisa lihat di sini ini sumbu Y. Yang tegak lurus dengan sumbu Y berarti yang sejajar dengan sumbu X. Nah, K ini tegak lurus dengan sumbu Y. Karena K itu sejajar dengan sumbu X nih ya. Jadi kalau tegak lurus dengan sumbu Y pasti sejajar dengan sumbu X. Nah, kita perhatikan di sini dia membentuk siku-siku dengan sumbu Y. Berarti tegak lurus. Ada 3 jawaban di sini. Sekarang kita cari yang sejajar sumbu Y. Yang sejajar sumbu Y ada garis M. Nah, ini garis M sejajar dengan sumbu Y.
Kalau sejajar itu jika diperpanjang dia tidak akan pernah berpotongan. Jadi jawabannya K dan M ya. Untuk pertanyaan yang kedua, dua buah titik yang jika dihubungkan membentuk garis yang sejajar dengan garis L adalah sejajar garis L. Nah, di sini kita sudah tahu ada garis L ya. Nah, kita cari titik-titik mana yang kalau dihubungkan sejajar dengan garis L. Maka harus kita cobain satu-satu ya. Kita coba buat titiknya dan digaris pada koordinat kartesius yang tersedia. Yang pertama ada min 4,2, x-nya min 4 nih, x min 4 ya. Y-nya 2. Berarti titiknya ada di sini. Dia ke min 4 dan ke 2. Dan 0,5, x-nya 0, x 0, y min 5. Nah, berarti titiknya ada di sini ya. Sekarang tinggal kita garis saja. Tinggal kita garis, red. Nah, terlihat di sini ya. Dia itu enggak sama jaraknya. Di sini jaraknya lebih jauh dengan titik L. Di sini jaraknya lebih dekat dengan titik L. Berarti dia tidak sejajar. Kalau garis yang sejajar, kedua garis sejajar, ujung dan pangkalnya jaraknya akan selalu sama. Dan kalau diperpanjang nih dia pasti akan berpotongan kalau yang ini ya. Kalau sejajar diperpanjang tidak akan berpotongan. Berarti pilihan jawaban yang A kurang tepat. Kita coba pilihan jawaban yang B. Yang B min 4,2 masih sama, min 4,2. Dan titik lainnya itu 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti di sini ya. Kalau kita garis nih, sudah terlihat dia bukan sejajar, malah berpotongan. Berarti pilihan jawaban B juga belum benar. Kita coba jawaban yang C, min 2,5. X-nya min 2, Y-nya 5. Titiknya ada di sini ya. Min 2,5. Dan 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti titiknya ada di situ. Di sumbu X-nya. Kalau kita garis, nah, di sini terlihat bahwa dia sejajar atau jarak antara pangkal dan ujungnya sama jaraknya ya. Maka dia jika diperpanjang ke atas ataupun ke bawah tidak akan pernah berpotongan. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah C. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari soal ini. Koordinat titik yang dilalui garis N adalah, kita lihat cari garis N. Nah, koordinat titik yang dilalui garis N. Kalau kalian lihat garis N ya. Cari titik yang dilaluinya. Cara mencarinya gampang. Titik itu pasti ada di sudut. Nah, sudut-sudut kotak ya. Seperti ini contohnya ya. Seperti ini titik. Nah, ini sudut-sudut kotak. Kita telusuri garis N. Nah, kita telusuri mana yang dia berada di sudut kotak. Nah, ini ada di sudut kotak ya. Berapa titiknya di situ? Titiknya 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Kita telusuri lagi. Mana yang ada di sudut kotak? Ini ya. Ini ada di sudut kotak nih. Min 3. Berapa titiknya? Min 3, min 2 ya. Kita tulis X-nya dulu min 3, baru Y-nya min 2. Kalau kita lihat pilihan jawabannya apakah sudah ada?
Nah, sudah ada jawabannya yang B, min 3, min 2 dan 0,2. Kita ketemu lagi dengan soal yang lain. Di sini ada 4 buah titik. Koordinat A, B, C, dan D jika dihubungkan membentuk bangun datar layang-layang. Dihubungkan membentuk bangun datar layang-layang ya. Jika koordinat titik A min 1,1, diingatkan lagi bahwa kalau titik itu x, y. X-nya min 1, y-nya 1. Berarti titiknya ada di sini ya. Titik A. Lalu titik B, X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 3. Maka ada di sini dia. Ini koordinat titik B. Koordinat titik C, X-nya 5, Y-nya 1. X-nya 5, Y-nya 1. Di sini titik C. Oke, sudah kita tentukan semuanya, tinggal cari mana koordinat titik D. Untuk menentukan koordinat titik D, maka garis yang sudah ada kita hubungkan dulu. Ingat, hubungkannya harus sesuai abjad ya. Urutannya dari A ke mana? Dari A ke B. Lalu dari B ke mana? Dari B ke C. Nah, gitu ya. Nah, biar dia jadi layang-layang, maka harus gimana nih? Nah, jadi biar dia menjadi layang-layang, maka titik D-nya harus di sini, ya. Kalau kita garis kembali nih. Nah, dia membentuk layang-layang. Ciri khasnya layang-layang, dia mempunyai diagonal 1 dan diagonal 2 yang saling berpotongan tegak lurus ya. Berapa titik D-nya di sini? X-nya 1, Y-nya min 1. Jadi itulah koordinat titik D, 1, min 1. Jawabannya D. Di soal yang terakhir, di sini ada bangun PQRS dengan koordinat P, Q, R, dan S-nya sudah diketahui. Yang ditanya adalah luas dari bangun PQRS. Untuk menentukan luas berarti kita harus mencari berapa sisi-sisinya dan masukkan ke dalam rumus luas. Ini koordinatnya tidak pas ya. Coba koordinatnya kita kondisikan terlebih dahulu ya. Karena kalau koordinat itu harus pas di garisnya. Di sini kita lihat garis hijaunya ini nggak pas di garis kotak-kotaknya ya. Kita kondisikan terlebih dahulu supaya pas, baru bisa kita tentukan titik-titiknya dan hitung luasnya. Nah, sini udah pas ya. Kita tentukan titik-titiknya. Titik P 7,1, X-nya 7, Y-nya 1. Berarti di sini titik P. Titik Q 7,6, X-nya 7, Y-nya 6. Berarti di sini titik Q. Titik R min 4,6, X-nya min 4, Y-nya 6. Di sini titik R. Dan titik S-nya min 4,1. Di sini adalah titik S. Oke. Kalau kita gabungkan titik-titiknya ya.
dia akan menjadi bangun apa? Sudah terlihat ya, dia akan menjadi bangun persegi panjang. Nah, dia menjadi persegi panjang. Maka luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berapa panjangnya? Kita hitung kotaknya, berapa satuan dari S ke P ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Panjangnya adalah 11 satuan dikali lebarnya. Lebar dari S ke R ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya 5 satuan. Maka 11 dikali 5 adalah 55. Jawabannya 55 satuan luas. Oke, sekian untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan like-nya. Semoga kalian akan terus mendapatkan notifikasi video pembelajaran selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.